Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas proyek yang berjudul tentang jejak sejarah dan potensi geografis sekolah dalam pengelolaan lingkungan yang lestari. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang jejak sejarah gedung ini, kondisi geografis sekolah ini, dan juga potensi lingkungan dalam upaya menjaga kelestarian alam di sekolah ini. Mari! Setiap sekolah memiliki sejarah sebagai bentuk identitasnya. Sekolah kami telah berdiri dari tahun 1964 hingga saat ini telah berkembang dari waktu ke waktu. Dari gedung pertama yang sederhana ini, kini sekolah kami telah memiliki berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan belajar, seperti ruang kelas yang nyaman dan dapat mendukung kegiatan belajar para siswa. Dan perpustakaan yang nyaman sebagai tempat yang digunakan oleh siswa dan guru untuk mencari sumber informasi dan ilmu yang bermanfaat. Serta area hijau yang menjadi simbol komitmen bagi sekolah terhadap lingkungannya. Nah, SMA Negeri 12 Jakarta ini selain memiliki sejarah, dia ini juga memiliki kondisi geografis yang cukup unik. Kenapa tidak? Karena kondisi geografis di SMA Negeri 12 Jakarta ini tergolong bagus, dimulai dari pepohonan yang lumayan banyak dan tentunya hijau. Nah, di lingkungan SMA Negeri 12 Jakarta ini juga banyak perumahan, ada warung, toko, tempat fotokopi untuk membantu pekerjaan para siswa di SMA Negeri 12 Jakarta ini. Nah, tempat berdirinya saya berada di lantai 3. Nah, di lantai 3 ini kalian bisa melihat pemandangan-pemandangan yang sangat indah dari SMA Negeri 12 Jakarta ini. Sebelum masuk ke pemandangan, saya juga ingin ngebahas tentang transportasi yang ada di lingkungan SMA Negeri 12 Jakarta ini. Kalian di sini bisa menaiki ada Transjakarta, komuter lain, kemudian bisa ada Gojek juga dan semacam lainnya. Nah, di sebelah saya ini ada berupa gambaran bagaimana pemandangan di SMA Negeri 12 Jakarta ini dari lantai 3. Sebagai bagian dari upaya menciptakan sekolah berwawasan lingkungan, berbagai program telah dijalankan, seperti gerakan Matrix dengan tujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, penanaman pohon dan penghijauan untuk meningkatkan vegetasi hijau. Selanjutnya ada program Adiwiyata, di mana Halo Ibu. Jadi kan kita ada proyek nih di 12 ini. Nah, kita ingin bertanya-tanya sedikit tentang sekolah ini, boleh? Boleh, mau tanya tentang apa aja ya? Ibu, kan yang kita tahu itu Ibu itu udah lama kan di 2015 gitu. Kalau sebagai guru, Ibu sudah ada di tahun Desember 2020. Jadi baru ngajarnya 2021 tuh, karena kan suratnya turun di Desember 2020. Itu. Tapi kalau dibilang Ibu sudah lama di 12, Ibu dulu pernah jadi murid sini, alumni 12 gitu. Itu Ibu tahun 2003 sampai 2006 gitu. Berarti kan kelas 10-nya 2003, lulusnya 2006 gitu. Lumayan lama juga tuh. Iya. Nah, berarti tadi Ibu sejak kapan Bu mulai bekerja di SMA 12 itu? Ya itu tadi 2021 ngajarnya, 2020-nya udah ditugaskan di sini. Di Desembernya ya. Jadi kan karena emang pergantian semester jadi belum langsung ngajar. Paling bertugas ya bantu guru gitu-gitu. Nah, kan Ibu tadi kan katanya dari siswa habis itu udah jadi guru di sini lagi tuh. Ya. Nah, apa perubahan yang paling besar di 12 dari tata ruang atau lingkungan fisik dari dulu sampai sekarang? Wah, banyak banget ya. Satu, waktu Ibu sekolah, ini beda nih antara waktu Ibu sekolah, waktu Ibu ngajar gitu kan ya. Kalau waktu Ibu sekolah, 12 tuh lumayan nggak terlalu besar ya, karena pintu gerbangnya pun di tengah situ gitu. Ya di tengah, bukan di yang sekarang kalian suka masuk tuh, itu kan di pinggir ya. Nah, itu dulu tengah. Kenapa? Karena tembok batas kelas 12-4 tuh, itu 12 tuh sampai segitu doang lebarnya gitu. Namun yang Ibu dengar
Karena kan ibu waktu itu udah kuliah dan sebagainya, jarang ke 12 kan. Nah itu guru-guru 12 itu mengajukan untuk membeli tanah pertanian. Jadi tanah itu Iya, itu tuh melalui proses ke dinas dan sebagainya gitu deh. Yang ibu tahu dari ya senior guru-guru senior yang ada di sini gitu. Jadi kantin pun itu batasnya sampai musola atau masjid yang sekarang tuh. Aula ke belakang itu belum ada gitu. Dan kantinnya pun madepnya ke sini gitu. Karena kan cuman sepotong itu doang ya. Jadi kantinnya cuma berapa ruang gitu kan, maksudnya berapa berapa warung gitu kan gitu, karena nggak terlalu lebar kan kayak gitu. Berarti banyak berubahnya. Wah banyak banget, karena belakangnya itu sebenarnya kan punya pertanian ya. Kalau kita dari masjid atau musola itu kita ngelongok ke sana kan ada tembok ya. Itu tuh lapangan tenis punya pertanian. Iya, itu belakang situ yang sekarang jadi aula itu dulu lapangan tenis, punya pertanian gitu. Nah, kemudian kan yang gitu ya guru-guru senior itu ibu nggak tahu sejarah persisnya seperti apa. Akhirnya dapet lu izin ya kan membeli tanah gitu kan. Jadi ibaratnya prosesnya sekolah membayar ini kan ke pertanian, yang gedung pertanian itu tanahnya buat sekolah gitu. Dapatlah nih yang kalian sekarang lewatin tuh ya kan, yang samping belakang 12/4 tuh sampai belakang sampai ke aula ya kan, sampai aula belakang tuh udah pokoknya sampai habis deh ke belakang tuh yang pohon rumah kaca itu kan, sampai situ udah tuh seluas itu dapet. Dibangunlah makanya itu gedung yang baru tuh aula itu. Apalagi sekarang kan tambah lagi perubahan ya, masjidnya tambah lebar lagi, dibangun, diperbaiki gitu. Itu dari ibu sekolah sampai sekarang pas yang ibu ngajar 2020. Nah perubahan dari 2020 sampai 2025 sekarang ini, perubahan yang terbaru itu adalah panggung literasi. Waktu ibu ngajar itu belum ada panggung literasi, belum, karena kan dulu belum kurikulum merdeka ya, apalagi pas 2020 itu zamannya COVID, ya kan? Itu peralihan dari kita belajar di rumah, terus separuh hibrid kan, separuh di rumah, separuh di sekolah. Nah itu ibu ngalamin juga itu fase itu di 12. Nah pas sudah itu baru kan tuh ganti tuh kurikulum merdeka, ganti menteri gitu kan. Nah baru kepala sekolah barunya itu Pak Cipto, karena sebelum Pak Cipto itu waktu ibu di sini tuh almarhum Pak Sigit, beliau udah meninggal ya gitu. Itu pas ibu masuk itu almarhum Pak Sigit. Nah itu dulu belum ada panggung literasi. Nah kemudian pas pergantian Pak Cipto jadi kepala sekolah, dibangunlah panggung literasi. Karena memang kan saat itu kan kurikulum merdeka ada proyek P5 ya kan. Zaman waktu itu kamu mungkin masih kelas SMP ya, belum kelas 10, belum apa itu. Itu kan proyek P5 kan gencar-gencarnya. Kemudian ya itu salah satunya itu ada di mana sebagai selebrasinya P5 dulu seperti itu ya. Makanya dibangun tuh panggung literasi. Tadinya nggak ada, itu mah ya udah tembok aja langsung ke warga sana kan, ke puskesmas tuh yang bagian sana. Gitu. Jadi tuh perubahan yang dari 2020 sampai 2025 itu. Kalau dari yang ibu sekolah sampai sekarang 2020-nya paling ya itu tadi yang lahannya bertambah gitu kan. Itu sih. Itu. Secara fisik itu ya ibaratnya terlihat. Nah ngomong-ngomong kan kalau perubahan kan kadang suka ada kendala gitu ya Bu. Nah di 12 ini pernah nggak sih Bu dari perubahan itu tiba-tiba mengalami ya kayak banjir gitu Bu? Kalau dari dulu zaman ibu sekolah 12 alhamdulillah nggak pernah kebanjiran. Kalau bilang banjir memang daerah Kebon Singkong yang bawah sini nih, yang dekat SMP 198 berderet tuh sampai 01 yang bagian bawah itu kan dia jalannya turun begitu kan. Kalau kalian pernah main daerah situ tuh itu memang langganan banjir. Tapi kalau di 12 sendiri nggak pernah banjir gitu. Bahkan ibaratnya itu airnya sampai di pinggir jalan doang tuh. Kalau kita jalan tengah yang gede itu sampai situ doang. Tapi perumahan yang turun ke bawah tuh udah banjir gitu. Nah kesini-sini itu kan tahun 2000-an kan. Kemudian kan dibangun tuh BKT. Nah kamu tahu BKT kan. Nah ketika BKT dibangun baru mulai berkurang banjir-banjir yang di sana. Tuh warga-warga situ udah jarang kena kebanjiran sejak ada BKT kayak gitu.
Tamatlah sudah Agustus tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.